Halo guys, what's up? Kembali lagi bersama gue, Andi. Ya gimana? Seperti biasa kabar kalian, semoga baik-baik aja ya. Oke, di konten kali ini gue akan membahas seperti yang kalian udah tahu ya, di judul yaitu dewasa. Siapa sih di sini yang mau jadi seperti dewasa? Atau siapa sih di sini yang pengen beranjak dewasa? Nah, kesempatan kali ini gue pengen cerita terlebih dahulu mengenai seperti biasa pengertian dari dewasa itu sendiri. Dewasa adalah suatu kondisi di mana seseorang tersebut mengalami perubahan dalam skala rasionalitas pikiran, dan mereka itu adalah orang-orang yang memprioritaskan kebutuhan dibandingkan dengan keinginan yang mereka dambakan. Memang sih, jadi dewasa tuh rasa-rasanya capek ya. Rasa-rasanya udahlah pengen jadi kekanak-kanakan lagi. Tapi kalian sadar gak sih, jadi dewasa itu banyak untungnya. Ada beberapa hal yang harus perlu digarisbawahi. Jadi dewasa itu bukan hanya soal mengatur hidup, bukan hanya soal mengatur tentang finansial dan lain sebagainya. Tetapi dewasa itu ada kriteria susah dan senangnya juga yang harus dijalani. Susahnya itu ketika kita menjalani proses. Ya, kita tahu sendiri bahwa proses itu lama. Kelihatannya lama banget ya. Menjalani proses sebagaimana mestinya kita analogikan misalnya dalam menggarap sebuah film. Kita harus berperang atau dalam hal yaitu beradu pikiran, beradu pendapat antara produser, director, pemain, dan lain sebagainya. Itu kita dihadapkan oleh berbagai macam hal atau problema yang sebenarnya di sana tuh bisa kita selesain dengan cara kita tuh bukan hanya mengikuti alurnya saja. Bisa sih sebenarnya mengikuti alur, tetapi hasilnya itu nggak maksimal banget sih. Makanya kalau misalnya udah berada di tahap proses ini, kalian tuh seakan-akan kayak dituntut mau nggak mau harus menghadapi proses itu. Dituntut untuk orang-orang yang akan beranjak dewasa. Tetapi hal itu tuh bisa aja kita nikmati prosesnya. Selagi kita bisa untuk mengendalikan diri kita. Kayak misalnya salah satu contohnya, misalnya dalam persyutingan film, kita menjadi seorang pemain protagonis. Kita bisa aja di sana setelah selesai syuting itu kita nggak cuman diem aja, tetapi kita bersosialisasi antara satu dengan lain dan lain sebagainya untuk menimbulkan suasana ketenangan. Nah, untuk yang kriteria senangnya itu bisa didapetin ketika hasil. Misalnya dalam penggarapan film itu sekitar 6 bulan kita ambil lah ya, kita taruh 6 bulan. Itu pun kalau misalnya filmnya memang sudah jadi. Kadang-kadang sudah dijadwalkan 6 bulan tetapi molor menjadi 7 bulan, 8 bulan. Itulah yang namanya skill sabar berperan di dalam proses tersebut. Nah, setelah dalam proses itu 6 bulan didapatkanlah hasil yang menyenangkan. Akan tetapi hasil tersebut tidak selama proses yang kita jalani, yaitu hanya 2 jam aja. Karena kan memang film itu standarisasinya adalah 2 jam durasinya. Memang sih hasil itu harus setimpal dengan proses. Tetapi
Apakah kita memikirkan tentang kuantitinya aja sehingga kita meninggalkan esensi dari kualitasnya? Itu makanya kita harus ubah perspektif tersebut. Oke, itu tadi mengenai pengertian dari dewasa sendiri. Sekarang kita lanjut mengenai ciri-ciri orang dewasa. Sebenarnya orang dewasa tuh apa sih ciri-cirinya? Apakah dia harus menjalani kehidupan yang berat? Atau mereka harus banting tulang hingga semuanya kebutuhan tercukupi? Itu semua bisa dibilang bisa jadi. Tetapi kita garis bawahi dulu ini yang namanya garis besar dalam ciri-ciri orang itu dikatakan dewasa atau tidak. Yang pertama, itu mampu beradaptasi. Di lingkungan kita banyak banget orang dengan karakternya masing-masing yang dimana mereka itu ya ada yang males, ada yang rajin, ada yang pinter, dan lain sebagainya. Nah, kita menanggapi hal itu tuh gimana sih caranya? Biar kita tuh keluar dari zona nyaman sehingga kita tuh terhindar dari distraksi orang-orang yang biasa kita sebut dalam tanda kutip males. Nah, kita tuh harus bisa membagi porsi di mana mereka tuh bisa menyesuaikan diri sendiri dan kita juga bisa menyesuaikan diri sendiri. Dengan cara kita tuh dipaksa sedemikian mungkin. Diri kita itu kalau misalnya kita manja-manja terus, gak ada paksaan dari diri kita emang mau ngandelin siapa lagi kalau bukan diri kita? Karena yang pertama kita bergerak dan keluar dari zona nyaman itu diri kita sendiri. Makanya kita harus utamakan atau prioritaskan diri kita terlebih dahulu. Oke, masuk ke ciri yang kedua, yaitu orang tersebut sudah dapat kriteria menerima apa adanya. Jadi mereka itu atau orang tersebut bersyukur itu tidak hanya pada dirinya, tapi pada rezeki yang diterima olehnya gitu. Untuk urusan keluarga segala macam itu mereka yang udah beranjak dewasa dan berhasil menjadi seorang yang dalam tanda kutip dewasa, itu mereka udah bisa nerima semua takdir dari Tuhan yang telah Tuhan berikan. Oke, selanjutnya untuk nomor 3, yaitu ciri-cirinya orang tersebut tuh udah bijak dalam mengambil keputusan. Pernah gak sih kalian tuh ngelihat orang kayak dia tuh jenius banget gitu dalam suatu pengambilan keputusan, dan selain cepat dia tuh tepat juga. Nah, itu yang dinamakan bijak. Gua kasih contoh sederhananya, kayak misalnya lu pada yang lagi nonton ini misalnya ada di sebuah organisasi di kampus misalnya ternama, dan kalian tuh menjadi ketua dari organisasi tersebut. Nah, otomatis di sana kan ada yang namanya bendahara. Nah, di bendahara ini mengalami yang namanya misalnya tuh krisis ekonomi, yaitu uangnya segitu-segitu aja, nggak naik juga nggak turun. Tetapi hal tersebut tuh dikarenakan oleh anggota yang ada sebagian yang belum bayar, ada yang nunggak dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya lu mikirnya kayak, aduh gimana ya, ini anggota gue tuh supaya biar dia tuh bisa bayar uang kas kayak gimana, sedangkan mereka tuh gak punya duit. Nah, itu tuh lu pemikirannya salah. Lu tuh berfokus pada masalah, bukan pada solusi. Yang harus lu pikirin itu solusinya. Solusinya tuh mau kayak gimana? Misalnya kayak lu mencari jalan keluar dengan pemikiran yang out of the box. Kayak misalnya lu tuh menginvestasikan uang-uang yang ada di dalam kantong bendahara tersebut ke dalam suatu program yang namanya danus, dana usaha. Nah, dari situlah kita mendapatkan yang namanya 2
elemen, yaitu keuntungan dan kerugian. Kalau misalnya untung, syukur. Kalau rugi, bisa dicoba lagi dan evaluasi lagi. Itu yang namanya pengambilan kebijakan dari suatu keputusan. Oke, itu tadi ketiga ciri-ciri dewasa. Untuk yang selanjutnya itu kita ke faktor-faktor yang mempengaruhi orang itu dewasa atau enggaknya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Di sini dimulai dari pendidikan terlebih dahulu. Pendidikan itu sangat penting banget sih untuk membentuk suatu karakter. Karakter baik itu karakter yang baik, karakter yang positif, semangat, dan lain-lain. Nah, di poin ini, pendidikan itu berperan penting dalam suatu kedewasaan. Contoh sederhananya, ketika lu masih mengenyam pendidikan, misalnya jenjang apapun itu, lu tuh pasti dituntut untuk, misalnya lagi sekolah, itu ada sekolah pagi, dan lu dituntut untuk berangkat pagi, disiplin, dan juga lu harus maksain bangun dari pulau kapuk lu. Lu harus membiasakan diri untuk tidak menikmati hidup secara penuh dalam pendidikan tersebut. Itu aja udah contoh kecil yang dampaknya bisa gede di masa depan. Terus untuk yang kedua, faktornya itu adalah dari pengalaman hidup. Pengalaman hidup ini banyak banget yang dapat kita ambil. Kayak misalnya kita diberitahu atau dikasih tahu oleh mentor kita yang udah memang pengalaman, atau misalnya kayak contoh sederhananya orang tua yang udah merasakan yang namanya kerja keras dan kerja cerdas, mereka mencari uang sana sini untuk menghidupi keluarga. Itu kita bisa jadikan suatu pengalaman hidup dan bisa kita praktikkan juga. Oke, itu tadi faktor-faktor dari orang yang dewasa. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan bahas masa-masa orang dewasa. Masa pertama itu adalah masa ketika kita akan beranjak dewasa. Itu biasanya kita tuh dihadapkan sama quarter life crisis. Dalam jurnal quarter life crisis pada masa dewasa itu disebutkan bahwa beranjak dewasa itu kita dapat dampak positifnya, yaitu mengeksplorasi banyak hal, tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk mendapatkan tantangan baru. Ini bukan bagian dari dampak negatifnya ya. Kalau tantangan, justru ini dampak positif untuk kita tuh bisa berkembang lebih baik lagi. Nah, di poin ini kita akan membahas mengenai quarter life crisis yang menyangkut hal barusan yang gue bicarain. Jadi quarter life crisis tuh sebenarnya apa sih? Nah, quarter life crisis itu krisis seperempat abad. Nah, krisis seperempat abad ini terjadi biasanya tuh di rentang usia 20-30 tahun. Di masa-masa itu, orang tuh misalnya mencari loker atau lowongan kerja itu udah mulai susah banget. Bukan dari lowongan kerjanya nggak mau nerima dia, tetapi lowongan kerja itu nggak mau nerima skill yang dimiliki. Jadi di sini tuh kita dihadapkan pada revolusi industri yang pada zaman sekarang ini udah mementingkan skill. Pendidikan tinggi juga menopang penuh untuk pembentukan karakter. Nah, skillnya itu misalnya kita ambil contoh yang simple banget, rajin. Nah, lu tuh bisa dilihat sama orang-orang yang udah, dia tuh memang profesional kerjanya, dan dia bisa nerawang lu tuh dari mukanya aja gitu. Ini orang rajin apa enggak ya? Dan orang tersebut yang punya PT itu mempertimbangkan gimana CV lu, gimana ijazah lu, gimana juga segala macam yang diperlukan atau berkas-berkas yang diperlukan untuk kerja nanti.
Nah, untuk masa yang ketiga itu adalah masa setelah kalian mendapatkan pekerjaan dan kalian tuh harus bisa mempertahankannya. Itu yang sulitnya di situ. Karena kan anak zaman sekarang tuh pada ngeluh kayak, ah mau resign aja lah, nggak kuat kerja di sana, gajinya kecil tapi kerjanya berat banget gitu. Guys, sebaiknya omongan ini saran gue itu dibuang aja. Karena dapetin kerja di zaman sekarang itu udah susah banget. Jadi harus pertahanin sebisa mungkin ya, saran gue kayak gitu. Buat kalian yang udah dapat kerja, kalian beruntung. Buat yang belum dapat, kalian sabar aja, berusaha, dan berdoa juga. Oke, untuk masa yang terakhir yaitu masa depan. Masa depan kalian itu ini udah mencakup hal yang namanya udah pembentukan karakter. Karakter kalian tuh udah dewasa sepenuhnya. Kalian udah misalnya udah punya anak, udah punya istri, dan lain sebagainya. Itu kalian udah bisa mikir jangka panjang. Gimana sih caranya menghidupi istri sama anak untuk dalam segi ekonomi, sandang, papan, dan pangan. Itu gimana caranya kalian udah bisa memikirkan hal tersebut. Oke, itu tadi dari pembahasan masa-masa dewasa dan keseluruhan yang gue bahas mengenai judul gue kali ini yaitu dewasa. Gimana sekarang, udah tercerahkan belum? Atau kalian masih ada yang bingung? Silahkan komen di bawah. Dan semoga kalian suka dengan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi kalian. Gue Andi, bye-bye.